Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Suara saya kedengaran. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Kedengaran, Terdengar, Pak. Pak. Baik, saya share dulu. Silakan di-download ya materinya. Di dalam materi tersebut ada soal, silakan dikerjakan soalnya. Kemudian seperti biasa dikumpul di KM. Pengerjaannya nantilah boleh minggu depan ya, jam 7 malam. Linknya masih ada kan ya? Link yang dari KM masuk ke situ aja, jadi disatukan gitu. Baik. Oh, ini. Nah, di sini ada 10 soal ya. Silakan dikerjakan, dikopas aja, kemudian dijawab gitu ya. Ini adalah studi kasus ya, tapi menyangkut eh, proxy server gitu. Contoh ya, kasus nomor 2 misalkan ya. Kasus nomor 2 studi kasusnya di sebuah sekolah katanya. Siswa mengakses konten dewasa melalui VPN gitu ya. Saat pelajaran berlangsung, ya. Sekolah ingin, mungkin pimpinan ya, pimpinan sekolah ini ingin membatasi semua bentuk bypass terhadap kebijakan internet. Jadi maksudnya begini, sudah diblok misalnya konten-konten dewasa itu dengan internet sehat gitu ya, atau internet dari Kominfo. Nah, tapi masih bisa dibuka. Caranya apa? Mahasiswa dengan menggunakan VPN ya. Jadi melakukan VPN terhadap server yang dia tuju gitu. Dan akhirnya pasti kebuka gitu. Nah, bagaimana cara membatasi semua bentuk bypass seperti ini gitu ya. Jadi bagaimana gitu ya. Ya secara tidak langsung ya diblok aja VPN-nya kan beres ya. Tapi VPN yang mana dulu nih? Kan banyak ya aksesnya. Pertanyaannya, bagaimana proxy server dapat dikonfigurasi? Jadi bagaimana si proxy dipasang, mungkin harus dipasang proxy gitu ya. Nah, proxy-nya dapat dikonfigurasi agar siswa tidak dapat menggunakan VPN, bener kan? Ya, untuk melewati filter-filter, untuk melewati filter. Jadi, bagaimana proxy server dapat dikonfigurasi agar siswa tidak dapat menggunakan VPN. Artinya VPN-nya diblok, ya tentunya lewat server proxy. Nah, sertakan pendekatan teknis yang dapat digunakan. Jadi pendekatan teknis apa gitu. Jadi harus bagaimana gitu ya. Ini salah satu contoh aja. Silakan dikerjakan, ya boleh didiskusikanlah dengan teman-teman ya, seperti apa gitu. Kemudian kita mulai lanjut ya. Eh, Konsep dasar proxy server. Proxy ya, proxy server. Pengertian daripada proxy server adalah perangkat lunak atau sistem server atau hardware ya yang bertindak sebagai perantara atau intermediari intermediari antara perangkat klien dan server tujuan. Jadi menjembatani ya antara server klien ya di sisi klien dan server tujuan atau di server yang dituju gitu. Ya tentunya lewat internet ya.
Nah, fungsi utamanya adalah menerima permintaan dari klien. Jadi kalau klien meminta, ya harus dilayani gitu ya. Misalnya menggunakan browser gitu. Kemudian meneruskannya ke server tujuan. Nah, lalu mengirimkan kembali respon ke klien. Jadi kalau misalnya saya mau apa, mau internetan, itu tidak lain adalah saya punya kliennya namanya Chrome misalnya atau Firefox atau Safari atau yang lainnya gitu. Nah, kan harus apa namanya? Harus melihat tujuannya kemana, tujuan internetnya kemana. Nah, kemudian baru mengirimkan kembali respon ke klien nih, silakan nih, sudah nih, tinggal dibuka saja, misalkan seperti itu. Nah, jadi menurut Tannenbaum, ya, proxy server membantu mengontrol. Jadi proxy server itu tujuannya adalah membantu mengontrol, mengamankan dan meningkatkan performa ya akses jaringan dengan menjadi penghubung antara perangkat ya, antara pengguna penghubung antara pengguna dan internet. Jadi sebetulnya proxy itu menjembatani gitu ya. Contohnya user mau buka apa? Mau buka situs tertentu gitu ya. Nah, antara klien ya server dengan yang server yang dituju. Nah, di tengah-tengah inilah ya dilakukan atau dibatasi atau diberlakukan ya yang namanya server proxy. Proxy itu aslinya mengamankan gitu. Nah, contoh nyata ya saat Anda ya mengakses situs web melalui proxy. Situs web tidak melihat IP asli ya Anda, tetapi IP dari proksinya sendiri. Nah, kemudian cara kerja proxy server, bagaimana cara kerjanya? Ini sebentar yang belum di ACC. Cara kerja proxy server ya secara umum alur kerja proxy server adalah sebagai berikut. Jadi klien mengirimkan permintaan ya ke proxy server, misalnya permintaan untuk membuka www ya, .example kemudian .com. Nah, kemudian proxy server memeriksa permintaan. Permintaannya akan diperiksa apakah diizinkan atau diblok. Nah, itu proksinya di situ gitu. Jadi kalau kita mau keluar harus ditanya dulu mau kemana gitu. Atau mau masuk juga sama, ditanya mau kemana. Kalau masuk ya ke rumahnya sendiri, ya saya mau ke rumah saya sendiri, gitu, jawabannya. Tapi kalau yang keluar, ya, yang keluar itu kan pasti ada permintaan gitu. Tetap juga ditanya gitu, mau kemana juga. Gitu. Ya, jadi itulah pekerjaan proxy. Ya. Kalau di mikrotik dikenal dengan firewall gitu. Mana yang bisa masuk, mana yang bisa keluar, dan mana yang tidak bisa kemana-mana gitu. Di blok artinya. Kemudian proxy server memeriksa permintaan apakah diizinkan atau diblokir. Jika diizinkan, proxy meneruskan permintaan ke server tujuan. Nah, server tujuan akan merespon ya, lalu mengirimkan mengirimkan datanya ke proxy. Jadi proxy kemudian mengirimkan.
dan transaksi dengan klien. Atau, sorry, proxy kemudian mengirimkan data tersebut ke klien gitu ya, seperti itu. Jadi apa ya? Dengan adanya proxy itu sebetulnya bisa kita monitoring jaringan traffic lalu lintas mau kemana, ini arahnya kemana gitu, dari mana, ya. Itu bisa dideteksi. Nah, kemudian arsitektur umum dari proxy server. Mana? Bentar. Tadi cara kerja udah. Nah, kemudian ini arsitektur umum proxy server. Jadi terdapat beberapa arsitektur ya dan komponen penting dalam mengimplementasi proxy server. Jadi satu harus adanya apa? Klien. Kalau tidak ada klien susah gitu ya. Berarti ada permintaan. Nah, kemudian ada beberapa prosedur ya atau arsitektur yang digunakan untuk apa? Kendaraan sorry, bukan kendaraan apa? eh Komponen ya, komponen penting dalam implementasi proxy server. Nah, harus ada klien. Klien itu perangkat pengguna yang membuat permintaan, sedangkan proxy server sementara apa perantara yang melakukan pengolahan ya, itu filtering, eh, chatting atau pengalihan gitu. Kemudian ada yang namanya origin server ya, server tujuan tempat permintaan data sebenarnya. Jadi arsitekturnya seperti itu ya. Ada server asli ya, yang original. Kemudian seperti biasa klien mengakses si original itu. Tapi dipotong ya di antara klien untuk menuju ke server yang original itu dipotong. Kemudian dipasang yang namanya proxy server. Ya. Proxy server itu banyak ya. Router MikroTik sudah mumpuni itu ya. Kemudian jenis-jenis arsitektur umum ya. Ada single proxy ya. Satu proxy melayani banyak klien. Satu proxy melayani banyak klien. Kebayang ya satu proxy bisa melayani berbagai macam klien. Nah, kemudian ada yang namanya hierarchical proxy. Jadi proxy diatur dalam tingkatan apa untuk efisiensi dan skalabilitas. Jadi di situ bedanya. Kemudian manfaat umum penggunaan proxy server. Jadi sebetulnya buat apa sih proxy server ini dipakai atau digunakan? Jadi sebelum ke situ, mari kita lihat nih. Ada yang namanya anonimitas. Keamanan. Jadi proxy menyembunyikan alamat IP asli klien. Jadi si proxy itu bisa menyimpan ya IP-nya supaya tidak tersebar gitu. Tentunya setelah dipasang apa namanya? Setelah dipasang server proxy tentunya. Sebentar saya sebentar saya cek dulu.
Baik, kita lanjut ya. Jadi manfaat umum dari penggunaan proxy server ini sangat sangat bagus gitu ya. Eh Menganonimkan dan keamanan gitu. Jadi proxy bisa menyembunyikan alamat IP asli klien gitu ya. Melindungi identitas pengguna dari server luar. Beberapa proxy juga mampu mengenkripsi lalu lintas data ya. Kemudian kontrol dan filter akses. Jadi admin jaringan dapat menetapkan kebijakan untuk membatasi ya situs web atau protokol tertentu. Nah, sangat berguna di sekolah, kantor, dan lingkungan bisnis. Jadi bisa mengontrol ya, atau memfilter akses ya. Dulu waktu zamannya apa Friendster itu seperti Facebook tapi eh, lebih bagus Facebook gitu, ya. Nah, Facebook ini eh, karena awal-awal lagi booming, itu kerjaannya ya, saya waktu kerja yaitu eh, bukan kerja tapi update status, kemudian mencari teman gitu ya, dengan menggunakan Facebook sampai-sampai di chattingan Facebooknya ya atau di message-nya sampai-sampai bilang ini kamu kerja di Facebook ya. Nah, kenapa? Ini Facebookan terus gitu ya seperti itu. Sampai ada yang seperti itu. Nah, kemudian orang kantor kan pimpinan sebagai pimpinan apa memanggil orang IT. Ini kenapa nih karyawan kita itu semuanya Facebook kan terus gitu ya. Bisa nggak diblok? Nah, bingung kan? Bagaimana cara ngebloknya? Nah, harus menggunakan apa filter namanya proxy gitu ya. Proxy harus dipasang proxy gitu ya. Tapi kalau di Mikrotik sudah ada proxinya ya, sudah include gitu ya. Nah, bisa menggunakan Mikrotik atau apa Cisco atau Juniper dan lain sebagainya. Masih banyak ya perangkat-perangkat yang digunakan untuk proxy server. Bahkan komputer juga bisa diinstal namanya aplikasi proxy ya. Ya, jadi bisa diinstal kemudian bisa dijalankan ya. Kemudian hmm, chatting dan efisiensi bandwidth. Kenapa sih bisa disebut bandwidthnya efisien? Jadi proxy akan menyimpan salinan lokal. Ya. Kalau di komputer yang Windows itu ya apa eh, chatting ini ya. Jadi apa yang bisa menyimpan gitu ya, menyimpan kemudian karena sudah menyimpan salinan di lokal ya. Jadi kalau misalnya orang yang kedua mau membuka hal yang sama ya, situs yang sama, dia tidak usah mencari atau memakan bandwidth internasional atau nasional gitu. Tapi cukup dari lokal saja gitu ya. Sehingga alasannya ya bisa apa menghemat bandwidth benar seperti itu. Karena sekarang ya Telkom itu sudah mempersiapkan bagaimana eh, YouTube bisa diakses dengan bandwidth yang seminimal mungkin gitu. Ya, bisa diakses dengan bandwidth yang seminimal mungkin. Nah, ternyata dipasang yang namanya proxy server. Jadi gunanya kalau misalnya yang pertama akses itu pasti normal ya. Kalau aksesnya ke internasional ya ke internasional gitu ya. Tapi yang kedua kebetulan aksesnya sama sudah tidak bisa ngambil dari luar di dalam saja gitu ya seperti itu. Jadi logging dan monitoring. Nah, kenapa sih bisa memonitoring? Ya, jadi
Proxy dapat mencatat aktivitas loh, aktivitas pengguna situs yang diakses. Jadi situs-situs yang diakses karena dipasang proxy pasti akan kelihatan dan ketahuan mengakses kemana, jam berapa, tanggal berapa, melakukan apa gitu. Sehingga eh, bisa dimonitoring gitu ya. Nah, tapi jangan salah nih, kalau mahasiswa mau mengakses sesuatu ya, kemudian apa menggunakan proxy-proxy di luar ya, proxy-proxy gratisan itu sebetulnya bisa diakses gitu. Tapi ada tapinya. Di server proxy akan kelihatan IP mana, IP-nya berapa, kelihatan. Jadi hati-hati kalau misalnya tidak mau terekspos data-data kita, janganlah menggunakan eh, proxy proxy yang tidak tahu kredibilitasnya. Ini bisa juga sebagai load balance, ya. Jadi menyeimbangkan bandwidth gitu ya. Kemudian bisa juga akses terdistribusi. Jadi dalam skala besar, ya, proxy bisa digunakan sebagai reverse proxy untuk mendistribusikan beban traffic ke beberapa server backend. Jadi load balance, jadi menyeimbangkan gitu. Kemudian kelebihan dan kekurangan proxy server. Apa sih kelebihannya dan kekurangannya? Jadi kelebihannya adalah meningkatkan privasi dan keamanan, betul. Meningkatkan privasi dan keamanan karena tadi sudah disinggung ya bahwa proxy itu digunakan untuk keamanan juga. Nah, tapi bisa menghemat bandwidth melalui caching ini gitu ya. Jadi bandwidthnya menjadi kecil karena setiap permintaan kedua yang sudah disimpan ya, di dalam proxy itu bisa diakses tidak menggunakan bandwidth lagi tapi langsung lokal gitu. Kemudian membantu kontrol akses internet, membantu kontrol akses. Jadi dapat memperlambat akses jika terlalu banyak beban. Jadi ketahuan kan. Jadi kalau menggunakan proxy itu akan membantu kontrol akses internet. Jadi dapat memperlambat akses ya jika terlalu banyak beban. Kemudian monitoring dan mencatat aktivitas ya jaringan. Jadi kapan ini datang, kapan ini melakukan sesuatu di mana. Kemudian tercatat gitu ya semuanya. Kemudian memonitor dan mencatat aktivitas jaringan. Jadi jika tidak aman bisa menjadi celah serangan. Nah, kemudian coba lihat studi kasus sangat singkat ini. Jadi kasusnya sebuah universitas menggunakan proxy server. Jadi universitas itu sudah menggunakan proxy server. Untuk apa? Untuk mengatur akses internet di laboratorium komputer, ya, untuk mengakses. Solusinya, mahasiswa hanya bisa mengakses situs akademik, ya. Kemudian status hiburan dan media sosial diblokir menggunakan fitur filtering. Ya. Jadi kalau misalnya mau ngeblok ngeblok IP atau mau load balance dan lain sebagainya, tinggal beli mikrotik ya. Mikrotik itu paling murah gitu ya daripada Cisco, Juniper terus produk yang lainnya juga.
Nah, kemudian situs hiburan dan medsos diblokir menggunakan fitur filtering. Akses ke situs-situs lokal disimpan dalam cache ya untuk mempercepat layanan seperti yang tadi ya. Karena tidak menuju ke internasional langsung dibuka ya lewat lokal. Kemudian proxy PS firewall ya. Jadi firewall adalah sistem keamanan jaringan yang dirancang untuk mengontrol lalu lintas data masuk dan keluar dari sebuah jaringan berdasarkan seperangkat aturan keamanan yang telah ditentukan. Menurut Stalling ya 2020 bahwa firewall merupakan mekanisme pertahanan jaringan yang menyaring lalu lintas berdasarkan kebijakan keamanan untuk mencegah akses yang tidak sah. Jadi fungsi utama firewall ya, jadi harus bisa membedakan apa itu firewall dan apa itu proxy server. Proxy server banyak turunannya ya. Nah, jenis-jenis firewall ya. Ada paket filtering ya, firewall, ada stateful inspection firewall, kemudian aplikasi level firewall sama next generation firewall NKTFW. Jadi menggabungkan berbagai fitur seperti IDS atau IPS, filtering dan antivirus. Nah, kemudian perbedaan fungsi dan tujuan proxy dan firewall. Jadi eh meskipun proxy dan firewall sering digunakan bersamaan, tujuan dan cara kerjanya sangat berbeda. Nah, lihat ya. Aspek. Di sini ada kolom yang namanya aspek, kemudian ada yang namanya proxy server, jadi ada server proxy-nya, kemudian ada firewall. Nah, firewall itu eh, nanti dijelaskan kalau misalnya tujuan utamanya ya, aspek itu tujuan utamanya apa ini apa kontrol akses ya. Kemudian apa bisa menyembunyikan IP. Nah, kalau firewall itu perlindungan terhadap ya akses data sah. Jadi sudah hampir eh, berbeda, bukan hampir berbeda, sudah berbeda, sangat berbeda. Nah, kemudian lokasi dalam jaringan. Nah, jadi eh, masuk lokasi ini, jadi di sisi klien ya ada forward proxy atau sisi server reverse ya. Kalau sisi klien dinamakan forward, sedangkan di apa dari sisi server namanya reverse. Nah, di gateway pintu masuk jaringan itu biasanya. Kemudian sekarang mode kerja. Jadi bertindak sebagai perantara antara klien dan server ya. Sebagai tempat penyimpanan, ada logging, ada transparansi terhadap user, ada keamanan. Jadi menambah lapisan keamanan aplikasi menjadi lapisan utama keamanan jaringan. Nah, oke, lanjut. Eh, Integrasi firewall proxy dan firewall dalam keamanan jaringan. Jadi bisa dua gitu ya. Satu mengintegrasikan yang tadi itu apa namanya? eh yang bisa digunakan bersama-sama ya. Jadi bisa jadi firewall proxy ya sama firewall itu berbeda, berbeda.
tapi bisa digabungkan atau bergampingan ya, atau diintegrasikan. Nah, keunggulan dari integrasi ini ya, penyatuan firewall sama proxy ini adanya defense in depth. Jadi strategi pertahanan berlapis dengan firewall sebagai pelindung utama dan proxy sebagai pengatur konten. Oke, terus pengolahan akses. Pengelolaan akses firewall mengatur siapa yang boleh masuk atau keluar. Sementara proxy mengatur konten apa yang boleh diakses. Beda kan? Jadi kalau firewall itu mengatur siapa saja sih yang bisa keluar atau masuk. Siapa yang bisa masuk atau keluar itu namanya proxy. Firewall. Nah, sedangkan konten apa yang bisa diblok, nah baru berbicara proxy, oke? Nah, kalau dari analisa traffic ya, firewall itu mendeteksi serangan tingkat jaringan, sedangkan proxy mendeteksi pelanggaran kebijakan konten ya. Jadi ke arah konten gitu. Oke, ini contoh penerapannya di lingkungan perkantoran misalkan ya ada firewall memblokir port tertentu untuk mencegah malware. Nah, ini benar. Jadi filter untuk memblokir port itu pasti menggunakan firewall, tidak menggunakan proxy gitu ya. Kalau proxy sudah konten. Oke. Kemudian di institusi pendidikan ada firewall, ada proxy. Firewall akan melindungi dari serangan luar betul, karena si firewall itu bisa menahan ya input atau output ya kemana gitu ya. Kemudian proxy akan menyaring konten-konten pornografi dan kekerasan. Nah ini konten-kontennya kan harus tidak menggunakan firewall gitu. Kalau firewall mah itu port yang namanya input mau keluar atau ke dalam gitu. Itu aja. Nah, kemudian contoh studi kasus kantor pemerintahan misalnya begini. Banyak pegawai mengakses situs hiburan ya. Situs hiburan teh ya YouTube, kemudian Instagram gitu. Pokoknya sosmed lah ya. Di jam kerja. Dan beberapa sistem internal disusupi malware. Nah, kumaha solusinya? Jadi eh, pegawai mengakses keluar gitu ya. Eh tapi konten hiburan gitu ya. Dan beberapa sistem internal disusupi malware. Jadi diterapkan firewall untuk membatasi akses masuk dari IP asing dan menyaring port tidak dikenal seperti itu. Kemudian ditambahkan proxy server untuk apa proxy? Nah, membatasi akses ke URL non produktif ya, non produktif itu apa ya? Situs-situs yang tidak penting gitu ya. Kemudian menyimpan CS situs resmi pemerintah agar diakses lebih cepat gitu. Jadi hasil traffic menjadi lebih terkontrol, penggunaan bandwidth menurun, ya, tidak menaik dan keamanan sistem meningkat. Oke. Kemudian tipe proxy server, ya. Jadi kalau didefinisikan ya, apa itu forward proxy? Ya. Jenis proxy yang berada di antara klien ya dan server tujuan ya. Semua permintaan dari klien akan melewati forward proxy terlebih dahulu sebagai
sebelum diteruskan ke internal. Jadi menurut Franzan, ya, forward proxy adalah alat yang mewakili klien dalam permintaan HTTP ke server luar. Nah, karakteristiknya gimana? Klien mengetahui proxy pasti ya. Kemudian server tujuan tidak mengetahui identitas asli klien kan. Biasanya digunakan di jaringan internal ya, kantor atau sekolah untuk filtering dan caching gitu. Kemudian fungsi umum. Fungsi umumnya adalah untuk menyembunyikan alamat IP pengguna. Jadi kalau misalnya begini, kalau saya mau ngehack gitu ya, perangkat tertentu gitu ya, berarti saya supaya tidak kelihatan IP saya, ya mending pakai VPN gitu ya. Sehingga ya tidak kedeteksi gitu ya. Tapi kalau misalnya ada masalah ya, kena peraturan hukum, nah ini proxy ini bisa dibuka. Kemudian open proxy. Nah, open proxy adalah proxy yang dapat diakses oleh siapapun ya, tanpa autentikasi atau pembatasan. Biasanya berada di internet publik. Ya. Kemudian karakteristiknya tidak memerlukan izin atau konfigurasi pengguna, kemudian bisa digunakan oleh pengguna dari mana saja, banyak dimanfaatkan dan oleh anonymous user untuk menyembunyikan IP. Kemudian resiko dan kerentanannya. Jadi tidak aman, jelas ya, rentan terhadap penyalahgunaan ya. Kemudian sering digunakan untuk aktivitas ilegal ya, spam, kemudian hacking dan lain sebagainya. Kemudian apa sih resiko dan kerentanannya? Tidak aman pasti. Ya. Kemudian sering digunakan untuk aktivitas ya yang lain. Kemudian bisa menjadi target serangan jika tidak dikonfigurasi dengan benarnya. Saya pernah begini, karena saya bisa belajar ya, eh, belajar proxy gitu ya. Jadi banyak digunakan ya oleh attacker gitu ya. Jadi oleh orang yang tidak bertanggung jawab. Contoh studi kasus ya banyak penyerang cyber memanfaatkan open proxy untuk menyamarkan identitas saat meluncurkan serangan DDoS atau aktivitas eksploitasi. Kemudian reverse proxy. Ya, definisinya dulu ini. Jadi reverse proxy adalah jenis proxy yang berada di sisi server. Ya. Di sisi server. Bertindak sebagai perantara antara klien dan server internal. Jadi menurut Cisco ya, 22.122, reverse proxy digunakan untuk menerima permintaan dari klien atas nama ya satu atau lebih server di belakangnya. Oke, mohon maaf ya. Kemudian karakteristiknya ya klien tidak tahu bahwa mereka berinteraksi dengan reverse proxy. Server asli terlindungi dan tidak terekspos langsung ke internet karena ada proxy tersebut.
Umumnya digunakan untuk keamanan dan load balance. Jadi menyeimbangkan traffic misalnya. Kemudian menyediakan caching konten, kemudian memberikan layanan SSL TLS ya, uploading ya. Kemudian contoh implementasinya ya, bisa menggunakan Ning dan Apache Traffic Server. Jadi digunakan sebagai reverse proxy untuk situs berskala besar. Ning itu buat ya bisa di Linux. Reverse proxy itu mengelola traffic masuk untuk situs e-commerce ya, bertrafficnya yang sangat tinggi. Kemudian performance enhancing proxy. Jadi jenis proxy yang dirancang untuk mengoptimalkan performa gitu ya. Komunikasi jaringan terutama pada jaringan dengan keterbatasan bandwidth atau kondisi tidak stabil. Jadi dulu ya, dulu itu saya zaman warnet ya. Kalau sekarang kan RT RW-net meningkat ya. Kalau yang dulu itu namanya warnet, warung internet. Saya waktu itu pengelola, jadi gaya juga jadi pengelola internet gitu. Warnet, pengelola warnet. Karena memang saya bekerja di eh, di ISP gitu, ya, Internet Service Provider. Saya buka kecil-kecilan gitu ya. Iseng-iseng buka warnet. Warnet zaman dulu kalau buka situs-situs YouTube itu pasti nge-lag-nya minta ampun. Ya. Nah, begitu ada teknologi proxy, saya menggunakan proxy dan benar. Setelah diinstal, kemudian saya coba bertahun-tahun gitu ya, itu ternyata eh, proksinya itu berjalan dengan baik ya, sehingga ya bisa menyimpan ya data-data ya. Kalau misalnya mau mengakses YouTube itu bisa ngambil dari caching ini ya, dari memori yang ada di proxinya. Tapi resikonya apa? Ya menjadi besar gitu. Kapasitasnya harus besar. Kemudian tujuan dan manfaat jelas ya, meningkatkan kecepatan pengiriman data, meng- mengkompresi paket data untuk jaringan yang sangat sempit, mengelola traffic pada jaringan dengan latensi tinggi seperti satelit gitu. Nah, tiga PEP ini ya, tipe PEP ini ada yang namanya TCP splitting proxy. Jadi membagi satu koneksi TCP menjadi dua koneksi terpisah untuk mengatasi latensi. Nah, apakah proxy untuk penyimpanan ini masih berlaku? Harusnya sudah tidak efektif lagi gitu. Kenapa? Saya mau membuat proxy supaya kalau saya mengakses YouTube atau yang kedua, yang ketiga mengakses YouTube dengan tujuan A gitu ya, itu tidak usah keluar, tidak menggunakan bandwidth, tapi di lokal saja. Gitu. Seperti itu. Nah, salah satu implementasi nyatanya adalah digunakan oleh ISP atau operator jaringan seluler gitu. Kemudian sering diimplementasikan pada perangkat mobile atau lingkungan militer yang memiliki koneksi terbatas. Jadi kalau misalnya eh, apa kita pergi ya ke suatu pelosok, kemudian internetnya lambat dan lain sebagainya, ya, itu bisa dibuatkan proxy. Gitu.
Ini beberapa perbandingan ya. Jadi kalau yang forward proxy, ada yang open proxy, ada yang reverse proxy, ada yang performance enhancing proxy. Ini adalah bisa diadopsi ya untuk di kantor atau di sekolah ya. Atau di anonimitas ya. Kemudian ada yang di web server, load balance, satelit jaringan ya yang lambat. Sekarang penggunaan proxy server ya. Proxy server bukan hanya bertindak sebagai perantara antara klien dan server tujuan, tetapi juga menawarkan beberapa manfaat penting dalam konteks manajemen jaringan, keamanan dan efisiensi ya. Jadi bab ini akan membahas secara mendalam fungsi-fungsi utama dari proxy server. Jadi ada yang namanya filtering. Kenapa disebut filtering? Karena punya kemampuan ya untuk menyaring lalu lintas data berdasarkan kriteria tertentu. Seperti bisa mengatur URL ya. Misalnya Facebook kan ada URL-nya. Nah, itu yang eh, apa yang bisa dilakukan. Atau jenis konten atau alamat IP. Nah, kemudian tujuan filtering ini adalah mencegah, membatasi dan mengontrol ya perilaku pengguna. Jadi kalau misalnya kita mau masang proxy ya, tujuannya sebagai filtering berarti bisa mencegah akses ke situs tidak pantas ya, membatasi penggunaan bandwidth ya, mengontrol perilaku. Kemudian metode filtering ya. Jadi ada yang namanya WR filtering, mencegah akses ke situs berdasarkan daftar URL tertentu. Misalnya yahoo.com misalkan. Itu bisa diblok gitu. Kemudian konten filtering, memindai ya isi konten untuk memblokir kata kunci atau topik sensitif. Ini beberapa contoh implementasinya di sekolah. Proxy digunakan untuk memblokir akses ke medsos ya selama jam pelajaran. Jadi bisa seperti itu ya. Kalau misalnya ini di kantor ada ini nih, itu di kasus nih. Di kantor ini kok banyak yang akses ya Facebook padahal di jam kerja gitu. Kan harusnya nggak boleh. Ya sudah, pasang proxy. Ya. Nah, ini caching ini proses penyimpanan salinan data atau halaman web yang telah diakses. Jadi yang pertama mengakses web A nanti akan disimpan. Ya. Kemudian yang berikutnya nggak usah nyari keluar, tapi yang di dalam ditampilkan kembali gitu. Nah, kemudian manfaatnya apa? Mengurangi penggunaan bandwidth ya, mempercepat waktu akses pengguna, meningkatkan efisiensi jaringan. Kemudian contoh implementasinya di lingkungan kantor ya, dokumen perusahaan yang sering diakses seperti SOP dan laporan bulanan disimpan di dalam cache yang mempercepat akses semua pegawai gitu. Kemudian DNS proxy. Jadi DNS proxy adalah fitur ya di mana proxy server bertindak sebagai perantara dalam permintaan DNS bukan hanya HTTP atau HTTPS. Ini fungsi DNS server ya mengelola, mengurangi dan menyaring ya atau memblokir permintaan ke domain berbahaya atau tidak diizinkan. Ini keuntungan DNS server, ada keamanan ya, memblokir domain berbahaya ya, phishing atau malware gitu. Kemudian contoh implementasinya, proxy dikonfigurasi untuk memblokir domain ya, bisa gitu.
Torrent menggunakan apa? Menggunakan DNS blacklist. Ya. Kemudian permintaan internet company.local diarahkan langsung ke IP internal oleh DNS proxy. Oke, kemudian proxy server mampu mencatat log ya. Jadi ada lognya nanti. Kalau misalnya apa untuk keperluan penyidikan itu bisa dibuka lognya siapapun. Kemudian contoh implementasinya tim IT melihat bahwa user pegawai 123 ya, sering mengakses situs download ilegal ya pada jam kerja. Informasi diperoleh dari log proxy. Itu salah satu contohnya aja. Kemudian anonimitas dan keamanan. Jadi si proxy dapat menyembunyikan alamat IP asli klien dan menggantikannya dengan alamat IP proxy. Sehingga klien lebih anonim saat mengakses internet atau lebih safety. Gitu. Oke, manfaatnya menjaga, menghindari, mencegah pemetaan topologi. Kemudian contoh implementasinya apa? Ya, aktivitas browsing ya. Melalui proxy membuat server tujuan hanya melihat IP ya. Proxy bukan IP asli pengguna. Kemudian ada yang namanya load balance dan redundance gitu ya. Jadi proxy khususnya yang reverse proxy dapat digunakan untuk mendistribusikan beban kerja ya ke beberapa server backend secara merata gitu. Oke. Kemudian implementasi proxy server. Jadi proxy server dapat diimplementasikan dalam berbagai cara sesuai dengan kebutuhan dan arsitektur jaringan. Implementasi ini dapat berupa perangkat lunak, bisa ya software gitu ya, perangkat keras, hardware, atau kombinasi keduanya tergantung skala dan tingkat keamanan yang diinginkan. Nah, sebetulnya tujuannya apa sih? Mesti harus diimplementasikan proxy ini. Jadi bisa mengontrol akses internet melalui mekanisme filtering, ya. Kemudian meningkatkan efisiensi jaringan melalui caching dan kompresi. Kemudian meningkatkan keamanan dengan menyembunyikan IP internal dan menginspeksi traffic. Kemudian mengelola traffic internal dan eksternal untuk beban kerja web yang tinggi. Nah, kemudian tipe implementasi proxy. Ada web proxy. Web proxy itu HTTP atau HTTPS proxy. Digunakan untuk mengelola akses web berbasis tentunya HTTP atau HTTPS. Umumnya digunakan untuk filtering konten ya. Jadi kalau konten-konten mau difilter ya, itu gunakanlah web proxy gitu. Kemudian dapat berbentuk non-transparan. Jadi klien harus mengatur proxy secara manual atau transparan gitu. Nah, contoh alatnya adalah Squid. Nah, biasanya saya waktu dulu itu menggunakan Squid gitu ya. Apache Traffic Server Blues Blue Code. Berarti Squid ini sebetulnya sudah lama gitu ya. Sudah lama menjadi eh, posisi ya sebagai proxy gitu. Nggak tahu sekarang masih ada karena memang Squid ini gratis gitu. Sehingga orang bisa menggunakan atau memakainya. Nah, kemudian ini baru masuk nih siapa?
Transparent proxy. Jadi dikenal juga sebagai intercepting proxy. Jadi tidak memerlukan konfigurasi di sisi klien. Di sisi klien langsung aja seperti biasa gitu. Traffic langsung diarahkan melalui proxy secara otomatis ya via router atau firewall. Jadi dimasukin ke mikrotik gitu. Nah, kemudian cocok untuk jaringan publik seperti hotspot atau di lab komputer ya untuk jaringan kabel. Keuntungannya apa? Ya pengguna tidak menyadari adanya proxy. Oh ini nggak ada proxy padahal sudah disada apa dimasukkan proxy gitu. Kemudian mudah diintegrasikan di jaringan besar. Ini sampai jam berapa ya? Masih lama nggak? Sampai jam 21.50. 21.50 Pak. eh itu nanti dikerjakan ya, dikirim link yang dikasih KM masih ada kan? Atau belum? Mana Ahmad Jailani bukan? Mat, Iya Pak. Mat udah dibuatkan ya link itunya pengumpulannya waktu dulu ya? Belum. Belum, nanti saya Oh, buatkan Pak. oke, belum berarti nanti dikerjakan soalnya nanti Ahmad buat linknya. Mat mau dikerjain kapan, Mat? Sorry, mau dikumpulin kapan kira-kira? Untuk deadline-nya Pak, Buat deadline-nya. mungkin seminggu aja Pak. Seminggu ya? Oke, seminggu ya. Jam berapa, Mat? Ya mungkin samain aja sama jadwal kuliah Pak. Oke, siap. Jam berapa? Jam 8 ya? Jam 20.05 Pak. Jam 20.05. Ya. Eh, Apalagi ya tadi sebentar. Ini ada DNS proxy juga ya. Nah, ini apa namanya? Jadi ada beberapa tahapan kalau kita mau mengimplementasikan proxy server. Jadi harus dianalisis dulu kebutuhannya apa gitu. Apakah untuk filtering, caching, atau load balance gitu ya. Nah, load balance itu sebetulnya di Mikrotik sudah ada gitu. Jadi di Mikrotik itu salah satu router dewa gitu ya. Router yang serba ada gitu ya. Kalau misalnya mau beli apa per bagian gitu ya. Misalnya hanya untuk memfilter konten, nah, beli Juniper gitu. Atau beli Cisco dan lain sebagainya. Kemudian pilih perangkat lunak proxy. Masih banyak itu. Saya biasanya Squid atau HTTP. Bukan HTTPS ternyata ya Squid. Berarti dulu masih HTTP gitu. Tidak belum diaplikasikan yang namanya HTTPS ya. Kemudian NGING ya. Kemudian DNS mask ya. Kemudian instalasi dan konfigurasi. Ini harus dikonfigurasi ACL-nya, Access Control List ya, harus dikonfigurasi. Kemudian changelog dan autentikasi juga. Kemudian integrasi dengan infrastruktur bisa, ya. Integrasi dengan apa router, ya. Firewall, DNS gitu. Kemudian pengujian dan monitoring, ya. Uji performanya pakai apa ya. Kemudian monitoring dengan toolnya seperti ya SARG gitu dan lain sebagainya. Nah, ini beberapa tool umum ya.
proxy server gitu. Jadi Squid itu jenisnya POWAD ya atau transparent ya, proxy. Kemudian fitur unggulannya ya caching, filtering dan logging ya. Jadi untuk apa? Menyimpan konten bisa di sini ya. Facebook, akses Facebook, kemudian pada saat internetnya ada gangguan masih bisa dia buka gitu. Selama eh, membuka yang sudah pertama kali dibuka berarti. Kemudian ini ada yang namanya nging. Nging itu adalah termasuk reverse proxy. Nah, biasanya digunakan sebagai load balance, kemudian SSL upload gitu ya. Kemudian ada proxy ya. Jadi masuk jenisnya reverse proxy sebagai load balance, kemudian head chasing. Berarti apa? eh, Namanya apa ya? Jadi kalau mau mengimplementasikan harus tahu dulu gitu ya jenisnya gitu ya. Misalnya mau mengadopsi DNS mask gitu ya. Ini masuknya tipe DNS proxy gitu ya. Ya bisa di DNSC sama di DHCP gitu. Kemudian ada shadow SOC ya. Disebut SOC proxy. Ada encrypt sama proxy ya. Kemudian ada bypass firewall. Nah, kemudian tantangannya ya. Tantangannya implementasi proxy. Apa sih mesti ya harus diperhatikan? Masalah privasi pengguna gitu ya. Enkripsi HTTPS, kemudian overhead system jika proxy tidak dikonfigurasi dengan benar dan baik. Kesalahan konfigurasi dapat menyebabkan bottleneck. Jadi memang tidak sembarang ya, karena untuk apa mengadopsi beberapa teknologi itu memang harus kita tahu dulu gitu ya. Jenis, asal usul dan lain sebagainya. Nah, di sini kalau terjadi kesalahan konfigurasi itu fatal gitu. Saya waktu itu proksinya dibuat sejajar jadi sebelum router. Jadi dari router kemudian buat proxy. Ternyata proxinya berjalan dengan baik. Ternyata dipakai oleh orang lain. Ya. Ini kenapa ya? Banyak yang pakai padahal tidak ada yang pakai gitu ya. Oh, ternyata bisa digunakan apa eh, oleh orang lain gitu. Ya istilah bisa dihack loh. Nah, silakan kerjakan soal ya dikumpulkan di KM, kemudian menggunakan link apa Google Form, kemudian dikumpulkan sebelum atau jam 9 ya. Tadi saya lupa lagi. Seminggu dikerjakan seminggu. Nah, harap diupload ya supaya nilainya ada buat kuis sama tugas gitu. Silakan nah, jadi ya silakan diskusikan saja gitu ya sama teman-teman gitu ya. Karena ini memang apa ya? Seperti ini ya, mesti harus ada pemahaman gitu ya. Situs e-commerce mengalami peningkatan pengunjung. Jadi pengunjungnya meningkat sangat drastis berarti naiknya secara secara tinggi gitu ya. Kemudian saat promo besar-besaran. Oh, jadi pada saat promo besar-besaran ya, kayak Shopee, kemudian Topet dan lain sebagainya, itu pasti trafficnya akan tinggi. Ya. Trafficnya akan tinggi. Ini studi kasusnya seperti itu. Jadi eh, akan mengalami peningkatan pengunjung gitu, karena memang ada promo besar-besaran. Apalagi promonya 0 rupiah misalnya kan ada tuh
di e-commerce itu eh, bisa apa mendapatkan mobil ya misalnya, tapi ya paheula gitu ya. Siapa yang duluan gitu ya. Nah, kemudian pertanyaannya ya di sini karena membludaknya pengunjung ya akan mengakibatkan salah satu server web overload dan down. Berarti ya mati lah gitu servernya karena sibuk menerima ya, tidak kuat menerimanya. Nah, pertanyaannya jelaskan bagaimana reverse proxy dapat menyelesaikan masalah ini. Jadi dengan menggunakan reverse proxy, masalah ini clear. Gitu. Sebutkan tool yang dapat digunakan. Nah, itu harus jawab ya. Dijawab tool yang digunakan apa? Nah, di sini kan sudah ada tuh tool-toolnya. Nah, tool-toolnya sudah ada. Silakan tidak usah terpaku dari saya ya. Jadi kalau misalnya pertanyaannya gini, jawabannya ya mungkin di yang saya apa kasih materi itu tidak ada gitu, tidak komplit, ya boleh cari di internet ya. Mumpung ini ya masih bisa di apa dipakai gitu ya. Kemudian nomor 4 nih, admin jaringan menemukan beberapa komputer klien melakukan permintaan ke domain phishing dan malware secara berulang. Bagaimana DNS proxy dapat membantu? Jadi sebetulnya, jadi pertanyaannya ya dari soal kasus ini, admin jaringan menemukan beberapa komputer klien melakukan permintaan ke domain phishing dan malware secara berulang gitu ya. Nah, bagaimana DNS proxy dapat membantu? Jadi caranya ya dengan menggunakan DNS proxy. Tapi pertanyaannya dibulak-balik gitu ya. Jadi bagaimana DNS proxy dapat membantu dalam meningkatkan keamanan jaringan pada kasus ini gitu ya. Jadi sudah disebutkan karena pakai DNS gitu ya, DNS proxy gitu. Ini juga sama nih. Eh e-commerce mengalami peningkatan udah ya. Seorang seorang jurnalis gitu ya. Eh investigasi jurnalis investigasi ingin mengakses situs berita dari negara lain tanpa dilacak oleh ISP lokal atau pemerintahan. Nah, bagaimana proxy server dapat membantu menyembunyikan identitasnya? Udah saya sebutkan gitu ya jawabannya. Dan meningkatkan privasi jurnalis tersebut gitu ya. Sudah ada kisi-kisinya. Kemudian contoh ini sebuah kampus ya memiliki langganan database jurnal ilmiah ya internasional. Jadi begini, banyak ya universitas itu kan harus ada penelitian. Nah, penelitian itu kan tidak sembarangan ya harus berbayar dan mahal gitu ya. Makanya si universitas-universitas itu beli misalnya harganya puluhan juta gitu ya ke apa beli gitu ya. Kemudian eh, dikasih ya buat mahasiswa-mahasiswanya supaya bisa mencari jurnal dengan kredibilitas yang sangat tinggi gitu ya. Jurnal yang tidak abal-abal. Nah, kemudian kan tetapi hanya bisa diakses dari jaringan internal. Artinya, ya, kalau misalnya di STB ada program studi S2, ya, kemudian butuh jurnal, itu harus datang, ya, harus datang ke kampus baru bisa memanfaatkan fasilitas gratis dari universitasnya, gitu ya. Nah, pertanyaannya bagaimana proxy server dapat memungkinkan mahasiswa mengakses jurnal tersebut dari luar kampus? Nah, ternyata masih bisa. Ya, sebetulnya bisa, tapi caranya gimana?
ya. Saya seolah-olah di kampus padahal saya ada di rumah gitu. Kemudian yang 8 nih. Beberapa pengguna tidak bisa mengakses internet setelah proxy server diaktifkan gitu. Justru ini terbalik gitu. Entah siapa yang salah nih. Jadi orang IT ya menerapkan proxy ya, kemudian diinstal, malah nggak jalan gitu ya. Nah, namun pengguna lain masih dapat mengakses dengan lancar. Nah, tapi ada beberapa pengguna lain masih lancar. Nah, pertanyaan langkah-langkah troubleshoot yang dapat dilakukan untuk mengidentifikasi dan menyelesaikan masalah ini gitu ya. Cari ya. Hmm. Nanti jawabannya di sini ya, misalnya nih jawab pertanyaan. Nah, ini jawabannya di sini. Jawaban misalnya ya. Silakan dikerjakan gitu bla 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 gitu ya. Kemudian yang 10 studi kasus. Setelah mengimplementasikan proxy ya, pengguna merasa akses internet melambat. Tadi tidak bisa, sekarang melambat. Dan beberapa situs tidak dapat diakses, berarti ada yang keblok kan? Karena settingnya, konfigurasinya bermasalah atau tidak sesuai, tidak pas. Nah, apa faktor-faktor yang mempengaruhi performa proxy server dan bagaimana cara mengoptimalkannya? Ya ini sudah disebutin gitu ya. Oke, saya akhiri sampai di sini ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Silakan dikerjakan soalnya ya. Jangan sampai tidak mengerjakan. Nanti nilainya kosong. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik, Terima Pak. kasih, Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tuh. Terima kasih, Pak.